Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahmireka Arisanti Arafat dengan NIM 2303065413. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai video argumentatif dari esai yang telah saya buat dengan tema pemanis buatan yaitu sakarin. Hai semuanya, apakah kalian sering mengonsumsi minuman ringan dengan label tanpa gula? Jika iya, kalian mungkin sedang mengonsumsi sakarin, salah satu pemanis buatan yang paling umum digunakan. Tetapi, apakah benar pemanis ini aman bagi kesehatan kita? Mari kita bahas lebih dalam. Simak video ini ya. Sakarin merupakan pemanis buatan yang memiliki tingkat kemanisan 400 hingga 550 kali lebih tinggi dibandingkan dengan gula alami. Sakarin banyak digunakan dalam minuman ringan. Sakarin diklaim sebagai solusi bagi mereka yang ingin mengurangi konsumsi gula dan kalori. Namun, pada berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa mengkonsumsi sakarin secara berlebihan dapat membawa dampak negatif terhadap kesehatan. Studi yang dilakukan oleh Cindy pada tahun 2009 menunjukkan bahwa kadar sakarin dalam minuman produksi rumah tangga di SD Negeri Tengku Lisnojoyo masih dalam batas aman. Namun, pada penelitian lain menemukan bahwa sekitar 35% produk minuman ringan di beberapa kota Indonesia mengandung sakarin mendekati batas maksimum. Bahkan 38% sampel minuman di pasar tradisional Jakarta melebihi batas aman yang telah ditetapkan oleh BPOM. Sakarin sendiri dapat meningkatkan nafsu makan hingga 30% karena mengaktifkan reseptor rasa manis tanpa memberikan energi, yang akhirnya dapat memicu konsumsi makanan berlebih dan meningkatkan risiko obesitas. Penelitian tersebut adalah penelitian dari Eka pada tahun 2013. Namun, ada studi lain oleh Yuliarti dan Kusharto pada tahun 2017 menemukan bahwa konsumsi sakarin dalam jangka panjang dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota usus dan dapat juga meningkatkan resistensi insulin yang berkontribusi terhadap risiko diabetes tipe 2. Selain itu, terdapat pula penelitian yang telah dilakukan oleh Brian dan Yoshida pada tahun 2020 menunjukkan bahwa konsumsi sakarin dalam dosis tinggi pada hewan uji meningkatkan risiko kanker pada kandung kemih. Meskipun penelitian ini masih perlu dikonfirmasi pada manusia, hasil ini cukup untuk mengingatkan kehati-hatian terhadap konsumsi sakarin, apalagi pada konsumsi sakarin yang berlebihan. Namun, tidak semua penelitian setuju dengan risiko yang dikaitkan dengan sakarin. Beberapa ahli berpendapat bahwa jika dikonsumsi dalam batas aman, sakarin tidak akan berdampak buruk pada kesehatan. FDA dan BPOM telah menetapkan batas aman konsumsi sakarin yaitu sebesar 300 mg per kilogram yang dianggap tidak berbahaya bagi manusia. Selain itu, penelitian oleh Cindy pada tahun 2009 menunjukkan bahwa sakarin tidak dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah, yang dapat menjadikannya pilihan lebih aman bagi penderita diabetes dibandingkan dengan gula biasa. Menurut Statista Research Department pada tahun 2021, ada juga tren penurunan penggunaan sakarin di berbagai negara maju karena meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan munculnya pemanis alternatif yang lebih aman dan alami seperti stevia dan erythritol. Namun, studi yang dilakukan oleh Fosten pada tahun 2023 menunjukkan bahwa konsumsi pemanis buatan dapat mengganggu respon imun tubuh, yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan risiko infeksi dan gangguan metabolik lainnya. Jadi, apakah sakarin benar-benar aman? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita mengkonsumsinya. Dalam batas yang diperbolehkan, sakarin mungkin tidak membahayakan, namun jika dikonsumsi berlebihan, resikonya tetap ada. Maka dari itu, penting bagi kita untuk lebih bijak dalam memilih produk yang kita konsumsi. Perhatikan label komposisi, batasi konsumsi pemanis buatan, dan pertimbangkan alternatif pemanis alami seperti stevia. Perhatikan label komposisi, batas konsumsi
Perhatikan label komposisi, batasi konsumsi yang berlebihan, serta pertimbangkan alternatif pemanis alami seperti stevia atau erythritol. Regulasi yang lebih ketat dari pemerintah dan kesadaran konsumen adalah kunci untuk menjaga kesehatan kita di masa depan.